Kamu sedang berada di pedesaan di tempat antah berantah ketika hal itu terjadi. Kamu melihat ke langit dan menyadari langit berwarna kuning mengerikan. Tiba-tiba pikiran menakutkan muncul dalam benakmu. Bukankah kamu pernah membaca di suatu tempat langit kuning berarti tornado yang mendekat? Tunggu, berhenti berlari. Yuk kita cari tahu apakah itu benar. Ada banyak alasan kenapa langit terlihat kuning, badai debu, serbuk sari, asap di atmosfer. Langit yang berwarna kuning gak selalu berarti tornado akan datang dan kamu harus mencari tempat berlindung. Faktanya, awan badai apapun bisa menyebabkan langit terlihat kekuningan yang menakutkan. Awan menyebarkan cahaya biru gelombang pendek yang berasal dari matahari dan dari sudut pandang kita di bumi, langit akan terlihat berwarna kuning. Jadi nggak ada alasan untuk menghubungkannya dengan badai atau tornado yang mendekat. Dalam skenario terburuk, kamu mungkin harus bersiap-siap untuk menghadapi badai petir biasa. Perlu diingat meskipun langit kuning terlihat menyeramkan dan gak alami, namun bukan berarti kiamat. Cukup periksa laporan cuaca lokal untuk mengetahui alasan fenomena ini. Kalau kamu menemukan artikel tentang badai pasir, serbuk sari, atau kebakaran hutan, atau kalau ahli meteorologi bersiap-siap menghadapi badai, kamu akan tahu apa yang sedang terjadi. Kearifan umum lainnya di Amerika Serikat Tengah dan daerah rawan tornado lainnya menyatakan, begitu kamu melihat langit berubah menjadi hijau selama badai petir, kamu harus mengumpulkan orang-orang yang kamu cintai dan bergegas menuju ruang bawah tanah. Angin puting beliung sedang dalam perjalanan. Namun dari sudut pandang ilmu pengetahuan, hanya ada sedikit bukti untuk membuktikan kepercayaan ini. Di saat yang sama, langit hijau bisa berarti badai petir yang buruk. Selama 15 tahun terakhir, sekelompok ilmuwan telah meneliti badai petir hijau dan mencatat hasil pengamatan mereka. Mereka mengkonfirmasi langit hijau seringkali sejalan dengan cuaca buruk, tapi mereka belum melihat adanya hubungan langsung dengan hujan es atau tornado. Pertanyaan lainnya adalah, apakah langit hijau itu nyata atau hanya ilusi optik memukau yang disebabkan oleh cahaya yang dipantulkan dari tanah kembali ke langit? Para ahli belum sampai pada kesimpulan apapun. Namun sebagian besar dari mereka menunjuk pada air cair yang terkandung di udara. Partikel-partikel uap air ini sangat kecil sehingga bisa membelokkan cahaya dan membuat pengamat melihatnya dengan cara yang berbeda. Tetesan ini menyerap cahaya merah yang membuat cahaya yang terhambur tampak berwarna biru dan pada waktu-waktu tertentu, misalnya saat matahari terbenam, cahaya biru ini mungkin terlihat kehijauan. Ada banyak kasus warna langit yang aneh di banyak negara di seluruh dunia. Yuk kita cermati sebagian di antaranya. Misalnya kejadian ini terjadi di Jepang pada tanggal 12 Oktober 2019. Fenomena langit berwarna ungu terang yang dikenal sebagai fenomena hamburan ternyata merupakan pertanda akan datangnya badai dahsyat. Badai ini diikuti oleh topan Hagibis yang kecepatannya mencapai hampir 160 km per jam di pusatnya. Pada tanggal 7 Mei 2022, langit berubah menjadi merah darah di daerah Jusan, Tiongkok. Pemandangan ini terlihat sangat menakutkan dan membuat banyak orang panik, namun Biro Meteorologi setempat menjelaskan gak ada yang menyeramkan dari langit merah tersebut. Fenomena ini kemungkinan besar disebabkan oleh pembiasan dan hamburan cahaya yang berasal dari kapal-kapal di pelabuhan. Selain awan, kamu bisa melihat banyak fenomena lain di langit di atas kepalamu. Nama ilmiahnya adalah fotometeor, di mana foto berarti cahaya dan meteor secara harfiah mengacu pada apapun di langit. Fenomena visual ini muncul ketika cahaya matahari atau bulan berinteraksi dengan sesuatu di atmosfer planet kita, seringnya berupa air dalam salah satu bentuknya. Aku yakin kamu tahu setidaknya 2 dari foto meteor semacam itu, yaitu pelangi dan pelangi bulan. Pelangi terbentuk ketika cahaya matahari melewati tetesan air seperti hujan atau kabut, sedangkan pelangi bulan jauh lebih redup daripada pelangi dan warnanya lebih redup atau bahkan tidak terlihat. Fenomena lain yang mungkin kamu lihat di langit adalah halo di sekeliling matahari atau bulan. Biasanya berupa cincin putih yang bersinar dengan bintang atau satelit alami bumi di tengahnya. Kadang-kadang kamu bisa melihat pinggiran merah di bagian dalam atau yang lebih jarang, cincin ungu di bagian luar halo. Halo muncul ketika cahaya matahari atau cahaya bulan dibiaskan atau dipantulkan oleh kristal es yang mengambang tinggi di atmosfer. Halo matahari lebih menonjol daripada halo bulan karena perbedaan intensitas cahayanya.
Kalau kamu pernah melihat satu atau beberapa pita sempit dan berwarna lebih samar di sebelah tepi ungu pelangi, itu adalah pita supernumereur alias pelangi susun. Semakin kecil tetesan air di udara, maka semakin luas dan semakin gak tersaturasi pita-pita tersebut. Bintik-bintik yang terang muncul di salah satu atau bahkan kedua sisi matahari disebut sundogs atau parhelion. Fenomena ini terjadi apabila kristal es membiaskan cahaya matahari. Bintik-bintik itu sendiri bisa terlihat seperti bercak terang atau punya warna tertentu, biru di bagian luar dan merah di bagian dalam. Kalau kamu melihat cincin kecil seperti pelangi di sekeliling bayanganmu, itu adalah glory. Sama seperti saudaranya, glory hanya bisa dilihat langsung di seberang matahari. Fenomena ini paling sering diamati oleh para pendaki gunung yang melihat glory terpancar ke awan di bawah titik pandang mereka. Glory juga bisa mengelilingi bayangan pesawat terbang yang terpancar ke awan di mana mereka terbang. Sekarang, yuk kita bahas tentang aurora. Fenomena yang menakjubkan ini juga disebut cahaya utara ketika terjadi di belahan bumi utara, dan disebut cahaya selatan ketika terjadi di belahan bumi selatan. Aurora terjadi di atmosfer bagian atas bumi disebabkan oleh angin matahari yang bergerak cepat dan menghantam gelembung magnetik planet yang disebut magnetosfer. Aurora bisa punya bentuk yang berbeda, mulai dari busur dan tirai bercahaya hingga bercak-bercak dan garis-garis. Kamu hanya bisa melihat supermoon yang terlihat seperti bola besar yang terang di langit malam 3 atau 4 kali dalam setahun. Supermoon 13% lebih besar dan 30% lebih terang dari bulan purnama biasa. Kamu bisa mengamati fenomena ini saat bulan mencapai titik terdekatnya dengan bumi dalam orbit elips. Besar dan berwarna oranye, harvest moon muncul di langit menjelang awal musim gugur. Pada masa sebelum adanya listrik, petani harus bergantung pada cahaya bulan purnama untuk memanen hasil panen hingga larut malam. Itulah sebabnya dinamakan demikian. Dan lihatlah pemandangan yang menakjubkan ini. Awan-awan ini disebut awan warna-warni. Awan ini terbentuk di atas awan kumulus yang seperti kapas setelah badai petir. Awan kumulus adalah awan tingkat rendah dan biasanya melayang-layang pada ketinggian gak lebih dari 6.000 kaki. Ketika uap air di dalamnya mengembun, tetesan air bertindak sebagai prisma membentuk topi multiwarna di atas awan. Pelangi kabut hampir berwarna putih dengan warna biru pucat di bagian dalam dan merah samar di bagian luar. Kamu punya peluang yang lebih tinggi untuk melihat pelangi kabut di atas air ketika udara hangat bersentuhan dengan air yang jauh lebih dingin. Fenomena ini juga terjadi ketika matahari sedang cerah dan kabut cukup tipis untuk ditembus cahaya. Pernah melihat piringan bundar besar di langit? Kemungkinan besar itu adalah awan lenticular. Awan ini biasanya terbentuk di atas tempat yang luas dan tinggi seperti gunung atau bukit. Ketika angin kencang menabrak suatu penghalang, hal ini menciptakan gelombang udara seperti membungkus penghalang tersebut. Dan semakin tinggi penghalang itu, semakin dingin udara yang naik di atasnya. Pada titik tertentu, uap air yang dikandungnya berubah menjadi tetesan air dan membentuk awan yang gak biasa ini. Awan lentikular dapat terlihat seperti ombak, pizza, atau bahkan setumpuk panekuk. Nah, fenomena berikutnya ini agak membuatku takut nih. Bola petir adalah bola cahaya kecil yang mengambang. Bola petir bisa berwarna oranye, kuning, atau bahkan merah. Terkadang bola petir turun dari langit, dan dalam kasus lain, bola petir muncul entah dari mana, melayang beberapa meter di atas tanah. Bola petir nggak memancarkan panas dan hanya menghasilkan sedikit suara. Bola petir bisa memantul dari objek, dan kalau bola petir menemukan sesuatu yang beraliran listrik, seperti TV misalnya, bola petir biasanya menghilang dengan suara letupan yang pelan, meninggalkan bau belerang. Tapi bola petir juga bisa memicu kebakaran atau meledak loh. Para ilmuwan percaya fenomena ini mungkin berhubungan dengan badai petir, tapi belum ada bukti yang kuat.